Shalom jemaat Tuhan, saat teduh dan doa di malam hari ini berjudul Tuhan turut bekerja. Ada seorang ayah yang mempunyai 4 orang anak laki-laki. Ia ingin agar keempat anaknya belajar untuk tidak cepat menilai segala sesuatunya. Karena itu ia menyuruh mereka masing-masing pergi ke hutan dan melihat sebuah pohon pir yang ada di sana. Anak pertama disuruhnya pergi pada musim dingin, anak yang kedua pada musim semi, anak yang ketiga pada musim panas, dan anak yang bungsu pada musim gugur. Ketika keempat anak itu kembali, sang ayah lalu memanggil mereka agar menceritakan apa yang mereka lihat. Anak pertama berkata bahwa pohon pir yang dilihatnya sangatlah jelek, batangnya bengkok dan saling membelit. Anak kedua menceritakan hal yang berbeda. Ia melihat pohon pir itu dipenuhi dengan kuncup-kuncup hijau yang sangat menjanjikan. Lain dengan anak ketiga, dia mengatakan bahwa pohon itu penuh dengan bunga-bunga yang menebarkan aroma yang begitu harum. Nampak begitu manis, menyenangkan. Itu adalah pohon yang indah yang pernah saya lihat. Anak bungsu tidak setuju dengan mereka semua. Ia berkata bahwa pohon itu penuh dengan buah yang matang dan ranum. Itu adalah pohon yang sangat luar biasa. Sang ayah pun menjelaskan kepada keempat anaknya bahwa mereka semua itu benar, karena mereka masing-masing melihat pohon pir itu dalam 4 musim yang berbeda. Kemudian ia berkata kepada anak-anaknya, mulai sekarang jangan lagi menilai kehidupan hanya berdasarkan satu musim yang sulit dalam kehidupan kita. Ini merupakan pelajaran yang penting bagi kita untuk tidak cepat menilai keadaan. Seringkali ketika kita sedang mengalami masa-masa sulit, situasi yang tidak menjanjikan, musim yang sukar, ada kekecewaan, ada air mata, dan lain sebagainya, kita dengan cepatnya berkesimpulan bahwa Tuhan tidak adil, Tuhan tidak mengasihi kita, Tuhan tidak memperhatikan kita, dan lain sebagainya. Jangan pula kita cepat-cepat menyalahkan diri sendiri dan berkata, saya tidak mampu, saya bodoh, saya bernasib sial. Di tangan Tuhan, hidup kita sungguh berarti. Tidak ada istilah nasib sial bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Kita hanya perlu bersabar menunggu waktu Tuhan. Jika kita tidak sabar ketika berada di musim dingin atau musim yang sukar dalam kehidupan kita, maka kita akan kehilangan musim semi dan musim panas yang menjanjikan harapan, dan kita tidak akan memanen hasil musim gugur. Perjalanan kehidupan tokoh Alkitab seperti Yusuf memberikan gambaran mengenai hal ini. Kalau Yusuf hanya melihat pada satu musim saja, pada waktu dia dimasukkan ke sumur atau dijual sebagai seorang budak, atau hanya melihatnya satu musim saja pada waktu dia dimasukkan ke penjara karena difitnah oleh istri Potifar, tentu saja Yusuf akan menjadi orang yang kecewa dengan Tuhan. Namun Yusuf belajar melihat segala sesuatunya melalui seluruh perjalanan kehidupannya, bukan hanya pada satu musim tapi seluruh musim yang dijalaninya, sehingga dia berkesimpulan bahwa sekalipun mungkin orang mereka-rekakan yang tidak baik, tapi Tuhan bekerja di dalamnya menjadikan sebuah kebaikan bagi kehidupannya, bahwa melalui hidupnya untuk memelihara bangsa yang besar. Demikian halnya dengan kehidupan kita sekarang ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi dan mengalami musim dingin atau musim yang sukar dalam kehidupan kita. Segala sesuatu terlihat sukar, tidak mudah, bahkan sulit bagi kita. Namun jangan menyerah, jangan berputus asa, jangan hilang pengharapan. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatunya, termasuk dalam musim yang sementara kita alami. Semua bertujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, membuat kita menjadi kuat melalui masalah, membuat kita menjadi sabar melalui tekanan, membuat kita menjadi semakin bersuka cita di tengah penderitaan yang kita alami. Ketika kita sadar bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, Tuhan menyertai dan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatunya. Terkadang Tuhan tidak bekerja di depan layar,
Seringkali Tuhan bekerja di belakang layar, tetapi yang pasti Tuhan selalu bekerja dan Tuhan tetap bekerja sampai hari ini dan seterusnya karena Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Percayalah kepadanya, maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan ajaib menyatakan kemuliaan melalui kehidupan saudara sekalian. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Malam hari ini kami datang dan bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus untuk kasih dan anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami, sehingga dalam kasih-Mu lah Tuhan kami boleh melihat bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk dalam situasi atau musim yang sulit yang sementara kami hadapi. Kami percaya Tuhan tetap bekerja dan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun mungkin saat ini kami belum melihatnya, tapi kami percaya Tuhan sedang bekerja dan telah menyediakan segala sesuatunya bagi setiap kami. Bagian kamilah untuk tetap percaya dan bersyukur kepada Tuhan, karena ada mujizat dalam bersyukur kepada Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan di malam hari ini. Amin. Kegelapan malam tidak selamanya bertahan. Esok akan datang fajar yang akan mengusir kegelapan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.